kita langsung mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan soal-soal dan materi yang biasanya keluar ya di ujian masuk UGM atau utul UGM. Dan kita masih di bab Kingdom Animalia ya, masih tentang hewan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soalnya, kita ingat-ingat lagi ya, atau kita perkuat pemahaman kita kaitan pengelompokan atau klasifikasi pada hewan. Jadi gambar di slide ini menunjukkan bagaimana hewan itu dikelompokkan menjadi 9 filum ya, berdasarkan ciri-ciri tertentu. Teman-teman bisa lihat yang pertama adalah di sini adalah nenek moyang hewan maksudnya ya. Jadi nenek moyang hewan itu berupa protista, dan biasanya protista ini kan dia bersel tunggal atau uniseluler. Kemudian nenek moyang ini teman-teman dia mengalami evolusi ya. Kemudian nanti membentuk organisme multiseluler. Ya, kan di sini ada muncul multicellularity ya. Nah, kemudian nenek moyang ini diantaranya kemudian dia berevolusi yang paling awal ya, itu membentuk filum Porifera. Ini filumnya Sponge ya. Ini nama, kalau dari nama filumnya Porifera ya, contoh hewannya Sponge ya. Jadi dia adalah kelompok hewan yang terdiri atas banyak sel, tetapi dia punya apa? Dia punya ciri belum punya, minus itu maksudnya tidak punya jaringan sejati. Ya, dia punya ciri belum punya jaringan sejati. Sementara nenek moyang yang lain ya kemudian berevolusi membentuk kelompok. Nah, jadi kalau yang tidak punya jaringan sejati tadi biasanya ya disebut dengan istilah parazoa. Jadi ciri dari Porifera adalah dia parazoa ya, yang belum punya jaringan sejati. Sementara sisanya ya itu berevolusi memiliki true tissue germ layers. Jadi dia punya jaringan sejati gitu ya. Punya jaringan sejati. Nah, ini diberi istilah ya eumetazoa ya. Eumetazoa artinya hewan yang sudah punya jaringan sejati. Kemudian teman-teman, eumetazoa ini lebih jauh ya, diantaranya berevolusi ya membentuk kelompok Cnidaria ya. Cnidaria ini nama filum juga bisa, atau
bisa juga disebut koelenterata. Koelen T rata itu ya. Koelenterata, hewan berongga. Cirinya apa? Yaitu dia tubuhnya masih radial simetris ya, dan bersifat diploblastik. Two germ layers ini maksudnya dia punya 2 lapis jaringan primer ya. Ketika dia masih tahapan embrio, terutama tahapan gastrula yang dimaksud. Maka dia masih bersifat diploblastik. Nah, kemudian yang lain teman-teman ya, berevolusi lebih jauh dan lebih kompleks ya, membentuk kelompok yang bersifat sudah simetri bilateral ya. Simetri bilateral. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin konsepnya, kalau dia simetri radial, dia bisa dipotong di belahan mana aja. Di sini dipotong kiri kanan sama, dipotong di sini atas bawah sama, dipotong di sini samping-samping sama. Pokoknya dia bisa dipotong di bagian mana aja ya. Contohnya ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur itu bentuknya bulat. Kalau teman-teman lihat dari permukaan atas atau dari permukaan bawah dari tubuhnya, dia kelihatan bulat gitu ya. Maka itu istilahnya radial simetris. Nah, hewan yang lebih tinggi punya ciri simetri bilateral. Artinya dia hanya bisa dipotong dari satu titik potong ya, kemudian menghasilkan belahan yang sama ukuran dan bentuknya. Misalnya ambillah contoh manusia, cicak atau yang lain. Ini misalnya ada bagian tubuhnya gini ya. Ya. Nah, maka ini hanya satu titik potongnya, itu di sini aja. Ya. Nah, ini namanya bilateral. Kalau dipotong dari tempat lain, misalnya di sini atas bawah beda, samping sini apalagi ya. Jadi dia menghasilkan hanya satu titik potong gitu, maka disebut simetri bilateral. Maka dengan seperti itu nanti ada konsep dengan adanya simetri bilateral ada istilah bagian tubuh anterior ya, depan. Kemudian ada istilah posterior belakang, posterior belakang. Kemudian ada istilah dorsal punggung ya. Kemudian ada istilah ventral perut. Ya, dengan pembagian seperti ini maka nanti hewan-hewan yang simetri bilateral ini punya ciri dia lebih kompleks, yaitu adanya otak ya. Mereka punya otak di bagian kepalanya biasanya ya, di bagian kepala sini, anterior sini, bagian atas ini ya, sebagai pusat dari sistem sarafnya. Jadi dia punya ciri ya, dia punya otak ya. Nah, yang apa namanya, simetri bilateral yang bersifat 3 lapis ini kemudian terbagi lebih jauh di sini. Ada yang bersifat pembagiannya agak lebih rinci ini ya dibanding yang kita bahas di sesi sebelumnya ya. Jadi dia yang apa namanya, ada yang protostom, ada yang deuterostom ya. Konsep protostom dan deuterostom di segmen sebelumnya udah kita pelajari. Kurang lebih ini tentang bagaimana ya, ini kita gambar di sini, bagaimana tahapan gastrula, ini misalnya ada gastrula, itu berkembang ya, membentuk saluran pencernaan. Jadi nanti tahapan gastrula
di bagian bawahnya ya mengalami invaginasi atau pelekukan, di mana titik pelekukan ini ya ini disebut blastophore. Blastophore. Dari namanya for itu dari kata pori, dari kata pori lubang gitu ya. Pori dari blastula. Gitu. Maka nanti tergantung hewannya, titik ini teman-teman adalah titik pertama pembentukan organ dari saluran pencernaan. Ya. Maka nanti ada hewan yang ketika saluran pencernaannya dibentuk, ya dari titik itu nanti yang dibentuk paling pertama adalah mulut. Ini jadi mulut, ini blastophore-nya. Gitu. Kemudian nanti setelah mulut dibentuk kerongkongan, ya, kemudian lambung, usus halus, usus besar, terakhir baru dibikin anus. Gitu. Maka kelompok hewan ini kemarin kita sebut dengan istilah protostom. Ya. Kemudian hewan yang lain, blastophore itu bukannya jadi mulut. Jadi bukan mulut yang dibentuk pertama, ya. Tapi nanti yang paling pertama dibentuk dari saluran pencernaan adalah anus, ya. Setelah dibuat anusnya, barulah dibikin usus besar, usus halus, ya, kemudian lambung, kemudian kerongkongan, paling terakhir malah dibikin mulutnya. Nah, gitu. Maka hewan ini kita sebut dengan istilah hewan deuterostom. Gitu. Maka hewan yang lebih rendah itu protostom, yang paling pertama dibuat mulutnya. Hewan yang lebih tinggi ternyata yang dibentuk duluan adalah anusnya. Disebut hewan deuterostom. Nah, hewan protostom, kalau di pertemuan sebelumnya kita sebutkan cuma 3 ya. Atau 4. Ada apa namanya? Ada arthropoda ya, kemudian ada kelompok Annelida ya, kemudian ada moluska sama kelompok atau 3 ini ya kemarin kalau yang ini. Nah, ternyata kalau di gambar ini 2 yang lain yaitu platyhelminthes dan cacing bulat ya dimasukkan di protostom. Saya kira nggak salah, ini juga bisa konsepnya. Jadi yang protostom ini terbagi 3 ya pada dasarnya. Kalau di sini pertama ada protostom yang bersifat acelomata. Dia belum punya, jadi ini acelomata, dia belum punya rongga tubuh. Jadi triploblastik terbagi 3, triploblastik acelomata. Ya, kemudian cacing bulat ini pseudo celomata, roundworms ini cacing bulat atau nematoda. Pseudo celomata ya. Nanti teman-teman perbagi sendiri catatannya. Ini malah campur-campur. Kemudian sisanya mulai dari moluska ya, sampai dengan chordata ini sudah triploblastik celomata. Sebenarnya di atas ini udah ada teman-teman. Ya. Triploblastik celomata ya. Maka kemudian apa namanya? Moluska, Annelida, arthropoda ya, ini adalah triploblastik celomata dan bersifat protostom ketiga-tiganya ya. Protostom. Sementara 2 yang paling tinggi Echinodermata ya, kelompoknya bintang laut dengan kelompoknya kita chordata itu udah bersifat deuterostom. Di sini ada ciri tambahan ya, dia sebutkan di sini ada segmented. Ini adalah hewan yang punya segmen. Ada 3 filum ya teman-teman yang punya segmen, yaitu filumnya arthropoda, ya, Annelida, dan filum chordata.
Itu tambahan aja. Ya kurang lebih gitu pembagiannya. Maka filum hewan ada 9. Pertama porifera, kemudian kedua coelenterata, ketiga cacing pipih ya, flatworms ini platyhelminthes, kemudian keempat cacing bulat ini nematelminthes, kemudian kelima moluska, keenam ini kelompoknya Annelida ya, ketujuh arthropoda, 8 echinodermata, dan yang paling tinggi ya filumnya kita itu filum chordata. Nah, kita lihat contoh soal yang pernah keluar ya. Kalau di slide sebelumnya teman-teman kita, atau di sesi sebelumnya ya, kita udah membahas bentuk soal yang keluar di Kingdom Animalia, di bab Kingdom Animalia, yaitu tentang filum Arthropoda. Jadi yang paling sering keluar soalnya adalah tentang filum Arthropoda, kelompoknya serangga, laba-laba ya, dan teman-temannya. Nah, ini juga pernah keluar ya tentang cacing ya. Ada 2 film cacing yang udah pernah keluar. Pertama ya, kalau ini yang pertama adalah film platyhelminthes. Hewan cacing pipih ya, platyhelminthes. Ini cacing pipih. Kemudian ada film Annelida. Ya. Film Annelida. Nah, yang nematelminthes di soal utul saya belum pernah nemuin. Ya. Kalau nematelminthes itu paling seringnya keluar di SIMAK UI. Ya, teman-teman bisa bandingkan. Ya. Kalau ini utul yang pernah keluar, cacing pipih dan Annelida, dari 3 film cacing ya. 2 ini yang pernah keluar ya. Nah, pertama kita bahas yang pertama platyhelminthes, Phaseola hepatica. Dari namanya hepatica, maka dia menyerang hepar. Ini dari kata hepar. Hepar, ini hati. Maka ini cacing hati. Phaseola hepatica merupakan cacing yang parasit terutama pada domba. Jadi memang inang utamanya biasanya adalah hewan ruminansi ya, domba ya, mungkin sapi juga. Ternyata kadang juga bisa masuk ke manusia. Meskipun yang utama kasusnya adalah hewan memamah biak istilahnya, ruminansia yang pemakan rumput. Karena memang di dalam darah hidupnya teman-teman, Phaseola hepatica ini nanti dia harus nempel di rumput ya, kurang lebih. Jadi nanti misalnya ada inang utamanya misalnya domba gitu, nanti dia keluar dari tubuh domba ya melalui feses. Ringkasnya nanti kita lihat pembahasannya, feses, keluar melalui fesesnya, kemudian nanti dia ke air ya, jadi nanti ada namanya larva miracidium di situ. Intinya setelah di air nanti dia bisa bergerak masuk ke siput, siput air tawar atau keong ya, siput ya. Habis itu keluar dari tubuh siput, nanti dia kurang lebih ke air lagi itu, keluar ke air, jadi di medium airnya, baru nanti nempel di rumput gitu ya, nempel di rumput, baru nanti rumputnya dimakan inang utamanya, di mana yang tadi ini berupa hewan pemakan rumput, ruminansia. Nah, domba, sapi ya. Kalau ada manusia mungkin makan rumput ya. Nah, dia masuklah larva cacing yang ke sana ya. Phaseola hepatica merupakan cacing parasit pada domba. Ini pertama benar ya. Nanti kita lihat pembahasan detailnya. Kemudian yang ke sebabnya, Phaseola hepatica hidup dan bereproduksi pada hati domba. Ini dia bilang reproduksinya di mana. Nah, gitu ya. Nah,
Fascia hepatica, seperti halnya pelatih helminthes secara umum, teman-teman, berbeda dengan manusia, ya. Dia bisa bereproduksi secara aseksual, ya. Jadi ciri dari hewan rendah itu bisa bereproduksi baik secara aseksual maupun seksual, gitu. Manusia sebagai organisme yang tinggi, ya, organisme yang tinggi tingkatannya dalam sistem klasifikasi, dia hanya bisa seksual. Nah, itulah ciri-cirinya makhluk hidup yang rendah, teman-teman. Ya, dia bisa aseksual maupun seksual. Ya, bahkan di antara salah satu ciri rendah yang bagus banget ya untuk kita sebutkan itu adalah tentang hermaprodit. Ya, hermaprodit artinya hewan yang dia punya dua alat kelamin, ya. Dia bisa jantan, bisa betina. Dia punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Artinya ya dia bisa, tapi dia secara umum nggak bisa kawin dengan dirinya sendiri, ya. Contohnya nanti ini di soal yang sebelah nih, Lumbriscus terrestris, ini cacing panah, ya, hermaprodit gitu, ya. Ya, inilah ciri-ciri hewan rendah, ya. Kalau yang pertama tadi aseksual dan seksual, ya. Ada yang lain, ada istilah hermaprodit. Nah, kita ingat-ingat lagi pembahasan yang kemarin. Jadi cacing itu ada 3 nih, ya. Pelatih helminthes cacing pipi, kemudian nematelmintes, ini vermes ya tulisannya, vermes. Ada nematelmintes cacing bulat, kemudian Annelida ini cacing gelang, ya. Nah, inilah kelompok-kelompok cacing. Pertama pelatih helminthes yang ini tadi, ya. Kita bahas ringkas klasifikasinya. Pelatih helminthes itu filum, ya. Di sistem klasifikasi di bawah filum itu ada takson, namanya kelas. Nah, filum pelatih helminthes ada 3 kelas di bawahnya. Pertama adalah kelas Tubularia, kedua Trematoda, yang ketiga kelas Cestoda. Ya. Kelas Tubularia yang paling terkenal adalah Planaria sp. Ya. Dia hidup bebas, bukan parasit, ya. Flatworms ini cacing, dia bentuknya pipih. Yang paling sering keluar tentang Planaria, ya, pernah keluar pembahasannya, soalnya di soal-soal UTBK, SBMPTN, atau soal ujian mandiri. Di antaranya adalah nanyain tentang karakter dari planaria, di antaranya kemampuan dia untuk fragmentasi, ya. Dia bisa bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi, memotong-motong bagian tubuhnya, kemudian menghasilkan cacing yang baru dari hasil pemotongan tersebut, yaitu karakter planaria. Kemudian dia punya alat ekskresi, ya. Dia punya alat ekskresi berupa sel api atau flame cell. Flame cell ini sel api. Kemudian yang ketiga pernah keluar adalah dia sebagai organisme bioindikator pencemaran air. Bioindikator pencemaran, ya, dicatat sendiri, air gitu. Jadi dia bioindikator pencemaran. Artinya apa? Dia bersifat sensitif, bukan toleran, ya. Jadi kalau di suatu air ada planarianya, maka bisa dipastikan airnya bersih. Ya, karena planaria ini hanya bisa hidup di air yang bersih. Kalau airnya kotor malah nggak bisa hidup. Ya, itulah kurang lebih tentang planaria. Kemudian kelas yang kedua, Trematoda. Ya. Secara umum Trematoda ini kelas yang banyak berperan sebagai parasit, ya, parasitik ini. Contohnya Schistosoma. Ya, ini cacing darah pada manusia. Cacing darah. Schistosoma ini
ya cacing darah pada manusia. Yang kemudian juga di situ termasuk tadi yang soal ya, yaitu fasciola hepatika masuk di sini. Fasciola hepatika. Ya. Kemudian yang saya ingat ada namanya Clonorchis sinensis ya. Kalau ini cacing hati pada manusia, temennya Fasciola hepatica, Clonorchis. Kalau Fasciola hepatica ini Clonorchis sinensis ya. Ada Clonorchis sinensis dan Fasciola hepatica. Nah, itu masuk kelompok trematoda dan secara umum cacing-cacing di bawah kelompok trematoda ini adalah parasit-parasit ya. Nah, dia menyerang inang tertentu ya, kelompok-kelompok hewan yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya mamalia. Kemudian kelompok yang ketiga ini familiar banget ya, ini paling sering juga soalnya keluar, yaitu kelompok Clastostoda ya, lebih dikenal dengan istilah tapeworms. Ini cacing pita nih bahasa Indonesianya. Karena bentuknya kayak pita kaset. Tape itu pita. Cacing pita ya. Yang paling terkenal diantaranya Taenia saginata, ini yang nyerang sapi. Yang solium nyerang babi. Solium. Nah gitu. Nah inilah 3 kelompok pelatih helminthes. Yang keluar soalnya tadi yang Fasciola hepatica nih. Ya. Tapi sebelum kita ke Fasciola hepatica, kita rampungkan dulu pembahasan ringkas dari 3 kelompok cacing. Kelompok cacing kedua adalah Nematelminthus ya. Ini kita nggak bagi menjadi kelas-kelas ya. Nggak kita sebutkan pembagiannya secara umum. Di sini dari slide-nya ini ada beberapa kelompok contoh spesies, ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah Ascaris lumbricoides. Ini lebih dikenal dengan nama Indonesia cacing perut. Ya. Sebenarnya banyak sih cacing yang menyerang perut. Tapi kalau ada kata cacing perut, maka yang dimaksud Ascaris lumbricoides gitu ya. Jadi cacing perut itu yang secara umum maksudnya adalah Ascaris lumbricoides. Kemudian ada namanya Wuchereria bancrofti nih. Ya, jadi ukurannya kecil nih. Kalau di sini cuma 250 berapa nih mikrometer ya. Nah, ini cacing penyebab penyakit gajah. Nah, ini cacing filaria istilahnya, penyebab penyakit gajah ya. Kecil dan dia menyerang, karakternya dia menyerang sistem limfa. Dia menyerang sistem limfa, menyerang pembuluh limfa, kemudian menyumbat pembuluh limfa sehingga nanti dengan tersumbatnya pembuluh limfa maka cairan jaringan di cairan di jaringan menumpuk, nah, isinya air itu, maka nanti kakinya atau daerah tertentu itu menjadi kelihatan gede, ya, besar isinya cairan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah kelompoknya cacing tambang nih, ya. Ada dua genus utama, yaitu genus Ancylostomata di sini. Yang terkenal Ancylostoma ya. Ancylostoma deodonale sama Ancylostoma canium kalau di sini ya. Sama yang satu lagi namanya Necator americanus. Ini kelompok-kelompok cacing tambang ya. Disebut cacing tambang mungkin karena awalnya ditemukan penyakit ini ya, menyerang orang-orang yang di daerah pertambangan gitu. Jadi larva cacingnya masuk melalui kaki ya, melalui telapak kaki ya, kemudian dia menyerang sistem peredaran darah ya. Dia menyerang ke darah. Ya, dari bagian sistem sirkulasi siklus hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah Oxyrus vermicularis atau Enterobius vermicularis. Ini cacing kremi ya. Kalau teman-teman pernah cacingan waktu kecil yang bikin gatal-gatal di pantat, di anus maksudnya di pantat. Cacing kremi inilah yang dimaksud ya. Ukurannya juga ternyata kecil banget nih ya. Panjangnya cuma 8 sampai 13 mm nih, kecil.
dia ke anus itu untuk bertelur dan menyebabkan gatal-gatal. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Annelida, ya, berdasarkan rambutnya ada 3 macam. Polychaeta artinya dia berambut banyak. Kemudian Oligochaeta berambut sedikit. Hirudine ini nggak punya rambut. Yang terkenal ada namanya cacing wawo dan palolo, ini hidup di laut, ya. Dan dia bisa dikonsumsi. Ini dimakan ini. Ya, biasanya dimakan. Ya meskipun sebenarnya halal semuanya. Makanan laut itu semuanya halal ya. Cacing wawo dan palolo ya. Nah, ini nama ilmiahnya. Ya, kemudian cacing tanah, Lumbriscus terrestris, ini nanti kita lihat keluar ya. Kemudian Hirudine lintah, ini Hirudo medicinalis. Ya, karena disebut medicinalis dari kata medisin, obat, atau ya karena dia bisa dipakai untuk terapi ya. Nah, inilah tadi yang ditanyakan tentang Fasciola hepatica, cacing hati pada domba ya. Ini menunjukkan siklus hidupnya seperti apa ya, teman-teman. Ya, kita ringkas-ringkas saja pembahasannya. Jadi pertama adalah ini adalah inang khususnya ya. Inangnya ada domba, sapi, atau mungkin manusia ya. Ketika dia buang feses, nih inang utamanya buang feses, maka bersama fesesnya itu keluarlah telurnya, ya, keluar telurnya bersama dengan feses. Kemudian telur ini membentuk semacam embrio ya di dalam air, dia butuh air nih, ya. Kemudian nanti berkembang menjadi namanya larva mirasidia, ya. Kemudian nanti larva mirasidia ini kalau teman-teman lihat dia punya silia sebagai alat gerak, bisa berenang artinya. Dia punya silia. Nah, kemudian dengan alat geraknya itu dengan pada air dia bergerak mencari inang berupa snail ya. Ini siput apa keong. Siput air tawar gitu, atau keong. Sebagai inang perantara, jadi bukan inang utama ya, karena inang utamanya tadi domba. Maka dia punya 2 atau 3 inang ya. Tadi domba yang pertama, kemudian ada siput ya, kemudian nanti dia nempel di rumput nih atau di tanaman. Nah, kemudian larva mirasidia ini teman-teman berkembang di dalam tubuh siput ya, menjadi sporokis ya, atau sporosis, kemudian menjadi larva redia, kemudian menjadi serkaria yang punya semacam flagel atau alat gerak nih. Sehingga karena punya alat gerak, dia kemudian keluar dari tubuh siput ini, free swimming serkaria ya. Kemudian dia ke tanaman air, nempel pada permukaan tanaman air. Dia nggak masuk ke dalam, dia cuma nempel di permukaan air ini, tanaman air ini maksudnya. Kemudian dia dimakan, ini ingested by definitive host ya, dimakan sama inangnya, misalnya domba atau sapi, yang kemudian masuk melalui saluran pencernaan artinya ya, dia nggak masuk ke saluran yang, dia nggak masuk ke bagian lain melalui pernapasan atau yang lain ya, dia masuk melalui saluran pencernaan nanti ke usus halus duodenum, kemudian menembus, berpenetrasi menembus dinding dari usus halus, kemudian masuk ke hati, maka disebut cacing hati ya. Ini tipe sel atau jaringan parenki dari hati. Nah, ternyata nanti dari hati teman-teman dia akan menuju ke saluran empedu. Ini maksudnya saluran empedu ya. Karena kan hati itu kan nanti teman-teman menghasilkan cairan empedu yang dimana saluran cairan empedu itu bermuara di usus halus ya, melalui saluran empedu.
Kemudian dari saluran empedu nanti dia ke kemana? Usus halus. Nah, gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Dia bilang ini apa? Cacing dewasa ini kemudian berada di mana? Di hepatik ya. Di ductus biliari hepatik. Saluran empedu dari hati gitu ya. Apa yang terjadi? Dia menjadi menghasilkan telur, artinya di sana. Artinya reproduksi seksualnya itu terjadi di saluran empedu ya, bukan di hati. Hati hanya dilewatin aja. Maka berdasarkan pembahasan tadi ya, cacing hati disebut cacing hati itu karena hanya melewati hati tapi tidak menjadi tempat reproduksinya ya. Tempat reproduksinya bukan hati tapi adalah saluran empedu ya yang keluar dari hati. Maka pernyataan keduanya ini salah. Maka untuk soal ini jawabannya C. Gitu ya teman-teman ya. Gampang ya. Kemudian yang kedua, Annelida, cacing tanah. Reproduksi seksual pada Lumbricus terrestris, cacing tanah, terjadi melalui pembuahan silang ya. Maka dari ini pembuahan itu artinya ada dua. Pembuahan ini fertilisasi ya. Pembuahan, pertemuan sperma dan ovum atau fertilisasi pada hewan ada dua artinya, atau pada makhluk hidup ada dua. Ada pembuahan sendiri, membuahi dirinya sendiri. Wow, hewan apa nih? Kemudian ada hewan yang membuahi hewan lain, individu lain ya. Maka pembuahan fertilisasi silang. Gitu ya. Maka ini yang ada yang hermaprodit, hermaprodit. Ini teman-teman catat sendiri ya. Saya harusnya pakai nulisnya nih? Pakai pen ya, pakai tablet harusnya nggak punya nih teman-teman ya. Jadi kita pakai nih? Pada laptop nih, lupa sih namanya apa nih. Yang kayak mouse pengganti mouse nih. Maka pembuahan silang ada terjadi bisa pada hewan hermaprodit atau hewan yang punya alat kelamin terpisah, apa sih istilahnya ya? Ada kalau pada tanaman ini istilahnya monoceus, berumah satu ya, artinya dalam satu makhluk hidup ada dua alat kelamin, jantan dan betina. Kalau dioceus dia berumah ganda ya. Artinya ada jantan, ada betina ya. Ada jantan, ada betina. Adapun pembuahan sendiri kalau pada hewan nggak ada. Ini pembuahan sendiri umumnya hanya terjadi pada kelompok tanaman. Kalau pada hewan nggak ada istilahnya pembuahan membuahi dirinya sendiri ya. Misalnya pada tanaman ini satu tanaman ya, ada tanaman gitu, bisa aja dia dalam satu bunga, ini ada bunga ya misalnya,
nanti ada satu putik di tengah, kemudian nanti ini ada serbuk sari banyak di samping-sampingnya sini. Maka nanti serbuk sarinya menempel di putik, dia membuahi dirinya sendiri. Itu pembuahan sendiri ya. Maka ini secara umum buah sendiri hanya pada tanaman, nggak ada pada hewan. Kalau pada hewan, itu pasti pembuahan silang, baik dia hermaprodit maupun yang nggak hermaprodit, yang punya dua alat kelamin terpisah. Maksudnya dia punya alat kelamin terpisah antara jantan dan betina. Maka meskipun hermaprodit, hewan itu tetap butuh pasangan. Alasannya kenapa? Kita lihat sebenarnya. Pernyataan pertama ini tadi benar ya. Untuk reproduksi seksual Lumbricus terrestris membutuhkan individu lain sekalipun bersifat hermaprodit. Maka ini benar. Dia butuh individu lain, maka ini berhubungan ya. Kenapa? Karena sperma dan ovum itu dihasilkan tidak bersamaan matangnya. Sperma dan ovum itu tidak sorry teman-teman, ini susah nulisnya. Sperma dan ovum itu sulit tidak bersamaan matangnya, maksudnya mungkin cacingnya hari ini dia menghasilkan sperma, hari ini jantan, mungkin nanti malam paginya jantan, nanti malamnya mungkin betina atau besoknya gitu. Karena dia menghasilkan sperma sekarang ya, mungkin ovumnya matangnya besok gitu. Maka nggak pernah matang bersamaan antara sperma dan ovum ya, maka nggak mungkin terjadi fertilisasi di antara keduanya ya pada satu hewan itu. Maka nanti dia harus mencari pasangan. Itu istilahnya pembuahan silang. Ya, kita habiskan pembahasan kita kaitan hewan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kelas Lamellibranchiata. Ini adalah di bawah filum Mollusca ya, filum Mollusca. Kelas Lamellibranchiata memiliki karakteristik apa saja? Nah, ini apa nih Lamellibranchiata? Jadi tentang Mollusca, dia hewan bertubuh lunak. Nah, jadi dia tubuhnya lunak, soft body gitu ya. Secara umum, Mollusca ini terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan kondisi kakinya. Tapi kita untuk agar teman-teman tidak terlalu banyak pelajarannya, yang keluar biasanya cuma 3 kelompok. Ya, maka teman-teman nggak usah belajar yang lain. 3 ini aja. Pertama adalah gastropoda. Ini kakinya dari kata gastro, perut ya. Maka kakinya di perut atau perutnya digunakan sebagai alat geraknya gitu ya. Kemudian cephalopoda ini dari kata cepal, ini kepala ya. Dia punya alat gerak di kepala berupa tentakel-tentakel. Contohnya adalah ada 3 ini cumi-cumi. Kemudian sotong sama ya, mirip. Kemudian gurita. Ya, gurita nih. Ini gambar gurita ya. Kemudian satu lagi Nautilus. Nautilus ini jarang atau mungkin teman-teman nggak pernah dengar ya. Ini adalah satu-satunya mungkin cephalopoda yang dia punya cangkang di luar. Kalau yang lain cangkangnya di dalam ya. Kayak cumi-cumi dan gurita itu ada cangkangnya di dalam tadi. Kalau Nautilus ini cangkangnya di luar. Teman-teman bisa cari gambarnya seperti apa. Kemudian yang kelompok ketiga adalah Pelisipoda. Dari kata pelesi, kakinya pipih. Pelesi artinya pipih. Maka nanti ternyata soalnya tentang pelesi ini ya.
kelompok yang ketiga nih. Jadi Pelesi dari namanya tadi kakinya pipih ya. Di soal yang lain itu kakinya pipih seperti kapak kalau di sini. Ini benar ya. Maka ternyata Pelisipoda ini nama kelas di bawah moluska. Kelasnya tadi ada 5 ya. Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelisipoda. 3 ini yang paling sering keluar, maka 3 ini kita cukupkan pelajari. Nah, Pelisipoda ini nama kelas, artinya dia punya nama lain ya. Kelas Pelisipoda itu sama dengan kelas Bivalvia. Bivalvia dari kata bi itu 2, valvi dari kata valve ini mungkin bisa artinya pintu atau gerbang gitu ya. Atau apa namanya? Ya, bukaan lah gitu ya. Maka maksudnya di sini dia punya 2 atau sepasang cangkang. Nah, contohnya kan kerang nih. Ini kerang. Ya. Kerang itu dia punya 2 cangkang dan kakinya pipih. Nah, kemudian punya nama lain lagi. Jadi namanya 3 nih. Lamellibranchiata dari kata branchia ini dari kata branchium insang. Ya. Kemudian lamelli ini artinya berlapis-lapis. Lapisan. Maka insangnya berlapis-lapis. Maka maksud ini intinya Lamellibranchiata ini tentang kelompoknya kerang. Apa ciri dari kelompok kerang? Pertama, kaki pipi seperti kapak. Maka ini sesuai namanya tadi, Pelesipoda ya. Pelesipoda. Ini benar. 1 benar, 3 benar. Mantel menempel pada cangkang. Betul, dia punya istilah mantel ya. Semua moluska punya bagian tubuh berupa mantel ya. Kemudian dia punya sepasang cangkang sesuai namanya tadi bivalvia. Maka ini juga benar ya. Insang berbentuk lembaran berlapis-lapis ini juga bisa. Maka secara umum jawabannya benar semua, error. Berbentuk lembaran ya. Berlembar-lembar, berlapis-lapis, dan seterusnya sebagai alat pernapasan. Ya, kita lanjutkan teman-teman ya. Kemudian film selanjutnya yang keluar adalah film Porifera. Hewan dengan pori di badannya, dengan lubang-lubang di badannya. Pada Porifera, pengikatan oksigen dan CO2. Maka pertanyaan nih, alat pencernaan apa alat peredaran darah? Iya, salah. Apa? Alat respirasinya. Apa alat pernapasannya Porifera nih? Dilakukan oleh poanosit yang berbatasan langsung dengan rongga spongsol. Benar gak nih? Sebabnya Porifera memasukkan air melalui ostium, kemudian masuk ke dalam rongga spongsol. Ya. Maksudnya apa nih soalnya nih? Nah, pembahasannya tentang Porifera ini, teman-teman. Ya, sesuai namanya hewan dengan tubuh berfori, ya. Ini ciri umumnya, dia masih parazoa, dia belum punya jaringan sejati. Dari sisi simetris tubuhnya, dia bukan simetri bilateral maupun radial, tapi dia masih asimetris, rendah ya. Kemudian dia bukan triploblastik, tapi masih 2 lapis diploblastik. Dan cara makannya dia bukan apa namanya, karnivora, omnivora, ya, herbivora, tapi dia istilahnya filter feeder. Apa itu? Dari kata feeder ini pemakan, filter. Jadi dia memakan apa namanya? Dia mengambil air, ya. Kemudian di dalam air itu terdapat nutrisi-nutrisi atau makanan-makanan yang akan nanti dia filter, ya. Dia akan nanti filter atau saring, kemudian dia cerna gitu. Jadi dia nggak makan kayak kita makan daging langsung dimakan gitu dengan menggunakan mulut, nggak punya mulut gitu ya. Ini mirip filter feeder ini yang paling terkenal contohnya adalah paus ya. Jadi paus itu misalnya ada paus nih, paus ya. Jadi di mulutnya ini, di mulut paus ini ada semacam alat penyaring ya.
untuk kemudian mengambil air di mana pada air itu terdapat mungkin ikan-ikan yang ukurannya kecil ya, atau nutrisi-nutrisi tertentu di air, kemudian dia makan. Jadi paus ini meskipun ukurannya paling besar mungkin ya teman-teman, tapi ternyata makanannya kecil-kecil ya, makanannya kecil banget ya, makanan-makanannya itu diambil dari air gitu, dia sedot airnya, kemudian dia saring ya, kemudian masuklah ke dalam sistem pencernaannya, mirip dengan porifera. Jadi gimana sih caranya dia teman-teman di dalam prosesnya? Jadi pertama adalah, jadi bayangin contoh porifera ini adalah spons ya, spons. Jadi spons itu bukan yang teman-teman nonton filmnya SpongeBob ya, bentuknya nggak kotak ya. Nah, jadi SpongeBob itu hanya rekayasa ya, jadi hoax ya, istilahnya hoax ya. Jadi spons yang sebenarnya bentuknya kayak gini nih. Ini gambarnya nih, taruh di mana nih ya, taruh di sini aja. Jadi ini bentuknya kayak gini tuh. Jadi ini ada apa namanya, permukaan air. Jadi dia semacam istilahnya bentos ya, nempel di permukaan air. Ini ada permukaan air, terus nanti dia nempel di sini ya. Dan biasanya dia bergerombol gitu. Ini misalnya 2 ya, 3 dan seterusnya. Maka nanti ini gambarnya kita perbesarlah satu gini ya. Jadi nanti teman-teman, dia melekatkan dirinya di permukaan holvas ya, istilahnya. Dia punya epidermis ya di bagian tubuhnya nih, dindingnya. Kemudian dia punya rongga spongsol dan dia punya osculum. Nah, pada epidermisnya, pada bagian kulitnya itu ada lubang-lubang. Nah, itu benar ya, ada lubang-lubangnya. Jadi ada lubang-lubang di badannya nih kecil-kecil. Istilahnya ostium. Ostium. Maka nanti teman-teman, air bersama nutrisi itu masuk melalui lubang-lubang kecil yang banyak banget di badannya. Ya, ini ada ostium nih, saya tulis nih, berupa pori. Kemudian nanti semua lubang-lubang yang ukurannya kecil itu bermuara ke satu lubang besar. Namanya rongga spongsol. Rongga ya. Cek. Ini masih rekam nggak ya? Masih ya. Ya, jadi nanti tadi air masuk melalui ostium, kemudian nanti dia masuk ke rongga spongsol, rongga yang besar, yang paling besar ukurannya nih, ya, satu rongga besar di bagian tengah dari badannya. Ya. Kemudian nanti makanan di sini diambil, disinilah diambil ya, nutrisi diambil di permukaan sini. Kemudian setelah diambil mungkin digunakan ya oleh sel-sel di dalam tubuhnya, sisa pencernaannya kemudian dibuang lagi ke dalam rongga spongsol sini, ya. Kemudian nanti dikeluarin melalui osculum. Ini satu lubang di ujung di atas permukaan atas badannya, istilahnya osculum. Maka nanti masuk melalui ostium tadi, ya. Kemudian spongsol, tempat pertukarannya, maka spongsol ini mirip sistem peredaran darahnya gitu ya, karena di sana tempat pertukaran zatnya. Kemudian nanti sisa pencernaannya dikeluarin atau sisa metabolisme dikeluarin melalui osculum, gitu.
Maka pada rongga spongsol ini sendiri teman-teman, nih. Nah, ini gambarnya nih. Misalnya nih spongsol di sini ya. Ini dia terdiri atas 3 lapis badannya ya. Ini lapisan pertama namanya paling luar namanya dia berupa epidermisnya. Bagian paling luarnya epidermis, kemudian lapisan kedua ini berupa disebut mesohil ya. Mesohil. Ya, mesohil. Dia berupa matriks yang bersifat semi fluid, agak kental gitu ya. Kemudian lapisan ketiga dari badannya, yang ini adalah lapisannya koanosit. Lapisan koanosit. Maka pada 3 lapisan badannya ini teman-teman, ini terdapat 4 macam sel. Ya. Ada 4 macam tipe sel. Pertama, di bagian luar epidermisnya ya terdapat sel namanya sel pinakosit. Nah, ini ada tertulis di sini pinakosit yang berbentuknya pipih ya, sebagai pelindungnya atau epidermisnya. Kemudian tipe sel kedua ada porosit. Dia ialah membentuk dari kata poropori, dia membentuk pori dari ostium ya. Ini ada ostium atau lubang ya, yang dibentuk oleh sel-sel, artinya yang ini porosit. Sel porosit membentuk pori. Ya, kemudian tipe sel yang ketiga yang koanosit namanya, disebut juga sel leher karena dia punya semacam leher, atau sel kolar. Ya, ada istilah lainnya, kolar. Tulisin deh. Ya, dia punya ciri ada silianya, berperan dalam mengambil dan mencerna makanan. Nah, inilah gambarnya nih. Ini koanosit nih, ya ini. Jadi dia berbatasan langsung dengan rongga spongsol. Ini tadi di sini rongga spongsol. Jadi di sini ada sel-sel koanosit di sini yang jumlahnya banyak, yang berbatasan langsung dengan rongga spongsol. Jadi dinding dari spongsol itu berupa lapisan koanosit yang sel leher tadi, ini jumlahnya banyak. Yang gambarnya nih, ya. Ini sel koanosit, lapisan paling dalam. Jadi dia berupa sel koanosit. Ini selnya bentuknya, ya. Dia punya leher di sini, leher. Kemudian dia punya flagel-flagel ya, atau alat semacam silia atau alat gerak. Inilah yang nanti mengambil makanan. Dia bergerak gitu ya. Kemudian mengambil nutrisi, membuat arus gitu, sehingga nanti dia ambil terus dia makan. Koanositnya maka berperan dalam mencerna makanan. Dia ambil makanan dari rongga spongsol di sini ya. Dari rongga spongsol kemudian dia telan. Kemudian tipe sel yang terakhir, yang keempat, ini adalah sel yang paling kompleks ya, karena dia punya banyak peran. Yang utama adalah dia nanti mirip amuba, ya, bentuknya mirip amuba, amebosit, artinya dia bisa bergerak seperti halnya amuba, dia motil banget, motil, bisa bergerak kemana-mana. Karena dia bergerak kemana-mana, maka dia fungsi untuk distributor, dia mentransfer nutrisi. Dia ngambil nutrisi dari koanosit yang tadi ngambil makanan, terus dia cerna. Ya, kemudian dia bawa ke sel-sel yang lain, mungkin ke sel pinakosit atau sel porosit, ya. Kemudian dia kasih nutrisinya buat mereka atau untuk dirinya sendiri. Selain itu teman-teman, dia juga punya fungsi yang lain ya, diantaranya dia menghasilkan rangka, ya. Rangka pada spons itu 2 macam, ada yang berupa spikula. Spikula ini kayak duri, ya, runcing dan keras. Yang kedua spongi, ya. Ini yang mirip spons yang jadi alat penggosok itu, ya. Maka pada porifera ada rangkanya yang keras, ada rangkanya yang lembut, ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang digambar nih.
Ini ada spicula yang berasal dari zat silika. Ini yang runcing-runcing nih, ya. Tapi ada juga tipe porifera atau spesies porifera yang bentuk ininya kayak spongy. Inilah yang terinspirasi dari filmnya SpongeBob yang lembut itu ya. Maka porifera ini banyak spesiesnya ya. Tergantung spesiesnya, ada yang keras mungkin rangkanya, ada yang lembut kayak sponge. Selain itu, amebosit pernah keluar soalnya juga bisa berperan menghasilkan sel telur ya, gamet ya, atau sel sperma. Nah, itulah kurang lebih tentang porifera. Maka di sini tadi pada porifera pengikatan oksigen dan pelepasan CO2 dilakukan oleh koanosit yang berbatasan langsung dengan rongga spongsol. Apakah benar? Nah, oksigen dan CO2 teman-teman ini bersama air dia mudah berdifusi gitu ya. Bersama air mudah berdifusi. Dan untuk pengambilan CO2 dan O2 atau respirasinya itu dia tidak punya alat respirasi khusus, tapi ini dilakukan oleh setiap sel tubuh. Semua sel yang 4 tadi mengambil oksigen dan CO2-nya sendiri-sendiri tanpa ada alat khusus untuk kemudian mengambil atau memfasilitasi pengambilan oksigen dan pembuangan CO2. Nah, koanosit sendiri untuk perannya dia tadi, dia lebih ke pencernaan ya. Dia mengambil nutrisi, kemudian mengeluarkan sisa pencernaannya di rongga spongsol. Adapun CO2 dan O2 itu tidak butuh bantuan dari koanosit. Ya, beda kalau berupa makanan, nutrisi ya. Maka secara umum pernyataan pertama ini salah gitu ya. Kalau nutrisi diganti nutrisi itu bisa benar. Porifera memasukkan air melalui ostium, betul, melalui lubang atau pori ostium tadi yang banyak jumlahnya, kemudian masuk ke dalam rongga spongsol. Ini juga betul, ya. Maka pernyataan kedua ini benar, jawabannya artinya salah benar ya. Maaf, delta. Ya, kemudian kita lanjutkan dikit lagi, porifera. Yang kedua, soal kedua, keberadaan koanosit, sel leher atau sel kolar merupakan ciri penting hewan yang tergolong dalam kelompok sponge. Yang pertama benar, karena kata koanosit ini tidak ada di kelompok lain selain sponge. Koanosit merupakan sel pelapis spongsol dan berperan dalam pencernaan makanan. Betul. Iya, maka yang pertama benar, kedua benar. Berhubungan apa enggak nih? Jadi apa ciri khas dari porifera? Yaitu adanya koanosit di antaranya, yang kalau pembahasan detail, kalau teman-teman banyak membaca ya kaitan evolusi pada hewan ya. Jadi hewan pertama ya yang membantu evolusi, jadi nenek moyang dari hewan itu kan berasal dari kelompoknya protozoa ya. Salah satu jenis protista, protozoa ya. Yang kemudian nanti jadi hewan paling awal, yaitu terbentuk porifera gitu. Nah, gitu. Ada porifera. Baru nanti terbentuk filum yang lain ya, filum yang lain dan seterusnya. Nah, salah satu jenis protozoa yang diklaim mirip banget dengan kelompok porifera yaitu ada namanya hewan dinoflagellata. Nah, kalau nggak salah ingat nih, flagellata. Nanti cari sendiri, searching di Google teman kalau penasaran. Nah, dia punya ciri ada silianya gitu ya, atau ada flagel yang mirip dengan tadi pada porifera yang ada tadi sel koanosit. Seler dia punya flagel. Jadi kemiripan inilah yang kemudian menjadi petunjuk bahwasanya porifera ini berasal dari katanya nenek moyang sama dengan dinoflagellata gitu ya. Maka sel koanosit atau sel leher ini jadi sesuatu yang spesial banget bagi kelompok porifera.
Konosit, betul ya tadi ya. Maka berhubungan apa enggak ya? Konosit merupakan sel pelapis spongsol, betul sih ya. Jadi apa alasannya dia menjadi penting bagi hewan ya? Yaitu tadi ya. Jadi ciri penting karena koanosit itu hanya ada pada kelompok Porifera dan kemudian dia menjadi pelapis dari sel spongsol. Susah ya teman-teman menentukan hubungan tidaknya ini ya, terus terang. Jadi kita jawabnya gimana? Koanosit merupakan sel pelapis spongsol ya. Kata spongsol juga sebenarnya emang ada identik juga dengan Porifera ya. Jadi saya agak 50-50 ini antara berhubungan apa enggak. Meskipun sebenarnya dalam hati saya cenderung saya memilih B gitu ya, dibanding A gitu. Karena dengan alasan tadi, kalau pengen berhubungan mungkin apa yang menjadikan dia spesial pada Porifera mungkin bisa dikatakan tadi alasannya karena koanosit ini hanya ada, kalau seandainya dia bilang koanosit ini hanya ditemukan pada misalnya Porifera ya. Maka itu bisa berhubungan ya. Tapi ini kalau dari saya tidak menunjukkan adanya hubungan ya. Kemudian ya soal terakhir mungkin teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ini ada pertanyaan ya. Udah masuk ke kelompok paling tinggi ini, yaitu tentang chordata ya. Kita temukan ada 3 nomor ini. Filum paling tinggi chordata. Dalam filum Phylogeny chordata, kelompok hewan yang terdapat dalam satu percabangan dengan mamalia berdasarkan keberadaan amnionnya adalah kelompok yang mana? Hewan yang punya amnion. Maka pembahasannya ini teman-teman, filum chordata sendiri ya, itu punya banyak spesies. Pembagiannya pertama adalah tentang ada tidaknya kranium. Maka ada hewan chordata yang nggak punya kranium, tengkorak kepala, nggak punya tulang tengkorak kepala nih. Dan ada yang punya. Yang punya disebut craniata atau chordata sejati, euchordata. Ini prochordata, chordata awal gitu ya. Yang akrania ini ada terbagi menjadi 3 subfilum ya. Takson ini di bawah filum ada subfilum, sebelum kelas ada subfilum. Maka ada hemichordata, urochordata dan cephalochordata. Ini contoh-contoh hewannya. Sebenarnya ini masing-masing ada mungkin istilah superkelas dan kelasnya di sini. Cuman kita nggak terlalu rinci karena ini kalau teman nggak mungkin keluar di di soal utul ya, maupun di UTBK atau di SIMA, karena ini yang mempelajari ini anak-anak biologi ya biasanya ya. Terutama yang ngambil bidang hewan ya. Yang nggak detail banget pembahasannya. Intinya hemichordata contoh hewannya ini ada hewan cacing akon ya. Dia hewan yang chordata yang mirip cacing lah gitu ya. Kemudian yang ada namanya tunicata dan ikan Amphioxus. Jadi mereka tidak punya tengkorak kepala. Yang craniata sendiri ya, darinya keluar satu subfilum vertebrata. Maka muncullah konsep hewan bertulang belakang. Artinya apa? Ada hewan invertebrata. Apa hewan invertebrata? Itu hewan yang nggak punya tulang belakang. Siapa aja, mencakup siapa saja, ya yang tadi nih, yang di atasnya. Selain vertebrata, ada cephalochordata, urochordata, hemichordata, dan semua filum selain chordata ya. Ya, mulai dari echinodermata, kemudian
arthropoda, kemudian moluska, kemudian annelida, ya, kemudian nematelmintas, platyhelminthes, coelenterata, tadi platy, kemudian porifera. Maka semua hewan-hewan ini termasuk invertebrata, nggak punya tulang belakang. Semua filum, 8 filum ya, semua 8 filum, porifera, coelenterata, platyhelminthes, nematelmintes, annelida, moluska, arthropoda, echinodermata, 8 filum ditambah 4 subfilum dari chordata, hemichordata, urochordata, dan cephalochordata, semuanya adalah hewan invertebrata. Atau avertebrata. Tidak punya tulang belakang. Gitu. Nah, yang vertebrata lebih jauh berdasarkan ada tidaknya tulang rahang. Terbagi 2. Agnatha nggak punya tulang rahang, jadi punya tengkorak kepala tapi nggak punya tulang rahang, nggak bisa gigit artinya. Nggak ada rahang, nggak ada gigi. Ya. Keluar darinya satu kelas di bawah vertebrata namanya kelas Cyclostomata, contoh hewannya ikan lamprey atau hagfish, ya, ikan hantu. Yang kedua adalah Gnatostoma, ini dari kata gnata, dia punya rahang, ya, yang kemudian nanti dia terbagi menjadi 2 kelompok besar. Di bawah subfilum ada superkelas, ya, di atas kelas. Ini yang nggak punya 4 kaki, dia punya sirip. Jadi pengganti kakinya sirip. Nah, ini punya 4 tetrapoda, 4 kaki. Ya. Yang Pisces terbagi 2, Osteichthyes ini bertulang rawan. Ikan bertulang rawan, ya. Yang paling spesial yaitu ikan pari dan hiu. Selain pari dan hiu secara umum kalau ada di soal itu keluar atau masuk di kelompok Chondrichthyes, yaitu kebalik ini teman-teman. Sorry, ini kebalik ya. Osteichthyes ini bertulang keras, ya, harusnya ini ke sini, ya. Chondrichthyes ikan bertulang rawan, ya, ikan pari dan itu tolong diperbagi sendiri, ya. Maka Osteichthyes bertulang keras, contohnya selain ikan pari dan hiu masuk kuda laut, nila dan lain-lainnya di sini. Terserah ikan apa aja selain pari dan hiu itu masuk Osteichthyes. Kemudian yang tetrapoda terbagi menjadi 4 amfibi, kelompoknya katak dan salamander yang paling terkenal, reptil kelompoknya ular, buaya, kalda, dan penyu, kemudian aves, burung-burungan, ya, unggas-unggasan, mamalia, ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Nanti kita lihat ada kelompoknya kanguru, platypus, dan kelompoknya manusia monyet, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada pembagian lebih jauh, ya. Semua ikan, ini 3 ikan nih, ikan tidak berahang, ikan bertulang rawan, ikan bertulang keras, ya tadi maaf ada ikan bertulang keras, ada ikan bertulang rawan. Pokoknya semua ikan, ya, plus amfibi. Yaitu semuanya masuk kelompok Anamniota, hewan yang nggak punya amnion. Ya gitu. Sementara 3 kelas yang lain, ya, reptil, aves, dan mamalia udah punya amnion, ya. Apa bedanya amniota dan anamniota? Ini kaitan telur, ya. Telurnya ini. Jadi gampangannya kalau pada manusia, amniota ini yang lapisan dari telur. Kalau pada pada burung, kalau pada manusia kan embrio gitu, ya. Dia punya semacam selaput atau ini lapisan yang berperan menghasilkan, kalau pada manusia itu cairan ketuban. Ya. Biasanya amniota ini dihasilkan oleh hewan-hewan yang dia udah hidup di terestrial atau di darat, ya. Sementara amniota menghasilkan telur yang hidup dikeluarin di air, gitu ya. Gampangannya gitu. Maka yang amnion, ingat-ingat aja cara gampangnya, ini darat. Hewan yang bertelur di darat. Apa aja? Reptil dan aves. Amfibi ini bertelur di air bersama Pisces. Maka jawabannya nih C, 2 dan 4. Ya, kemudian
Kelelawar dan paus yang mempunyai karakteristik dalam hal apa saja? Apa persamaannya kelelawar dan paus? Sama-sama mamalia, ya. Dia udah masuk kelompok mamalia. Maka dia punya kelenjar susu, betul, 1 benar, 3 benar. Ada istilah sama-sama punya kemampuan ekolokasi, ya. Apa itu ekolokasi? Jadi ekolokasi itu adalah suatu cara dari kelompok hewan, ya, dengan suatu cara untuk kemudian mendeteksi suatu objek dengan cara menggunakan suara, ya, yang nanti suara itu dia keluarin, ya. Jadi hewannya itu menghasilkan suara tertentu, dia semacam berteriak gitu, mengeluarkan suara ngeok gitu kan. Cuman ketika suara itu kemudian keluar, dia akan kemudian ke objek tertentu yang ada di depannya gitu. Kemudian objek itu memantulkan suara itu yang bisa dia dengar kembali gitu. Dan mungkin hanya dia yang bisa dengar. Ada konsep infrasonik dan ultrasonik, ya. Tapi tidak semua hewan yang infrasonik dan ultrasonik itu bisa ekolokasi. Ya, yang punya kemampuan ekolokasi itu terbatas pada hewan-hewan tertentu, ya. Nanti kita lihat di sini. Intinya nanti dia melepaskan suara, di mana setiap objek di sini nanti dia menghasilkan eko atau suara yang berbeda. Contohnya di sini adalah lumba-lumba sama kelelawar. Nah gitu. Jadi gambarannya kurang lebih gitu, ya. Ini dia melepaskan suara yang kemudian dia dengerin sendiri. Hewan yang punya ekolokasi di sini, ini saya ambil dari Google, ya. Ini kurang tepat sebenarnya, tidak semua hewan yang ada di sini. Jadi ini kemungkinan dia ambil hewan-hewan yang punya kemampuan ultrasonik, ya. Jadi tidak semua. Ini gajah nggak masuk. Ini juga nggak masuk nih. Jadi yang punya kemampuan itu di antaranya mungkin ini ada kelompoknya paus, ya. Kemudian lumba-lumba, ya. Kelelawar, ya, secara umum mamalia nih. Kemudian ada ini semacam tikus tanah, ya. Pada burung ada 2 burung ini yang saya temukan bisa nih. Cuman nggak tahu di Indonesia ada nggak ini burung minyak ini. Nggak tahu hewan apa, burung apa ini jenisnya. Pokoknya yang satu yang ada di Indonesia ini benar ini burung walet, ya. Burung walet dia punya kemampuan mengeluarkan suara yang kemudian nanti dia bisa dengar sendiri, kemudian dia bisa menentukan objek yang ada di depannya. Ya, itulah kenapa kelelawar bisa beraktivitas pada malam hari meskipun nggak ada cahaya, karena dengan mengeluarkan suara, kemudian dia bisa ketahui kondisi objek yang ada di depannya bisa biar nggak tabrakan gitu, ya. Nah, dengan menggunakan gelombang suara. Ya, dia nggak buta sebenarnya, kelelawar itu. Dia nggak buta, dia punya mata gitu, ya. Cuman matanya nggak dipakai untuk beraktivitas di malam hari itu. Dia hewan nokturnal memang keluar di malam hari, tapi dia menggunakan konsep ekolokasi. Maka berdasarkan hal tersebut, ya, maka benar, ya, dia punya ekolokasi. Kemudian ada konsep punya plasenta nggak nih kelelawar dan paus, ya. Konsep ada tidaknya plasenta inilah pembagian hewan mamalia. Jadi tadi kan vertebrata ada 7, ya. Ada 7, 3 ikan. Ada 3 ikan, ya. Ikan tidak berahang, ikan bertulang rawan, ikan bertulang keras. 3 ikan tambah 4 yang lain, ada paling rendah amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, sekarang mamalia, kelompok vertebrata paling tinggi, ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Ada namanya mamalia monotremata, marsupilia, dan ada eutheria, ya. Monotremata ini yang paling sedikit spesiesnya, cuma dapat 5 spesies. Cuma ada 5 jenis di dunia ini katanya, ya, yang ditemukan mungkin. Intinya monotremata adalah mamalia yang masih bertelur, dia tidak melahirkan, ya, tidak melahirkan, dia ovivar. Nah, karena dia bertelur maka pastinya dia nggak punya rahim, ya, dan tentunya nggak punya rahim, nggak punya plasenta.
Dia punya kelenjar susu tentunya, ya. Semua mamalia pasti punya kelenjar. Jadi persamaannya Pak, punya kelenjar susu dan punya rambut. Ini yang utama, dua ini yang utama, ciri dari mamalia, punya kelenjar susu dan berambut. Nah, ternyata meskipun punya kelenjar susu, dia nggak punya puting susu yang monotremata. Lah, terus susunya keluar dari mana? Nah, itu keluar dari nanti lubang pori-pori yang nanti kemudian dia ke rambut-rambutnya, ya, yang kemudian nanti masuk ke mulut anaknya, gitu ya. Dia nggak punya puting susu. Kemudian yang kedua adalah marsupilia. Nah, ini terkenal nih, ya, kelompok marsupilia, ada filmnya. Ya. Ini marsupilia. Dia sudah tidak bertelur, lebih tinggi dia vivipar atau melahirkan. Tentunya dia melahirkan, dia punya plasenta yang menghubungkan induk dengan anaknya, tapi belum sempurna sehingga nanti dia melahirkan anak yang prematur. Oh, ada istilah prematur juga. Prematur ya, yang kemudian nanti ditaruh di dalam kantungnya, ya, di dalam kantungnya, kemudian nanti anaknya itu menyusui di sana, maka dia punya puting susu. Ini kelebihannya dibandingkan yang monotremata, ya. Sementara kelompok yang lebih tinggi, Eutheria sesuai namanya, dia adalah mamalia sejati, maka dia sama vivipar, melahirkan, berputing susu, dan plasentanya sudah sempurna, maka anaknya dilahirkan nanti tidak prematur, udah normal gitu dilahirkan, maka dia nggak butuh kantung gitu. Maka kelelawar tadi, ya, kelelawar dan lumba-lumba atau siapa tadi itu masuk yang kelompok sini, ya, masuk kelompok Eutheria, bukan marsupilia maupun monotremata. Karena marsupilia contohnya ini kanguru, ya, kanguru dan teman-temannya. Ini kalau monotremata ini ada beberapa nih, Echidna, Platypus ini yang saya tahu. Marsupilia ini kelompoknya kanguru, ya, sugar glider nih yang terkenal nih. Ini kebanyakan adanya di Australia, ya teman-teman. Hewan-hewan yang hidup di Australia. Selain itu masuk kelompok Eutheria, ya. Kita di bawah Eutheria ini ordo-ordo nih, ordonya banyak banget. Saya juga belum hafalin semuanya. Proboscidea ini contohnya gajah nih. Kemudian Rodentia ini hewan pengerat, tikus dan teman-temannya. Primata kita masuk di sini, karnivora. Kemudian ini berkuku ganjil dan genap, ya. Lupa saya pembagiannya di situ. Maka jawabannya yang mana tadi itu? Kelelawar dan paus, ya. Punya plasenta, betul. Eutheria dia. Eutheria. Yang terakhir, kaki belakang rudimenter. Rudimenter ini artinya boleh dikatakan konsepnya mirip dengan organ vestigial. Organ peninggalan nenek moyang. Vestigial, ya. Maka untuk kelelawar salah, kalau paus benar, ya. Kaki belakang dari paus. Ini ada paus nih. Mungkin dia punya sirip gitu, tapi kaki belakangnya hilang, ya. Kaki belakangnya hilang, ya. Jadi dia rudimenter kaki belakangnya. Tapi untuk kelelawar, kakinya masih ada, dipakai untuk apa istilahnya, menempel, ya. Menempel ketika dia istirahat. Maka yang keempat ini salah untuk kelelawar, tapi mungkin benar untuk paus. Paus bisa nih. Maka jawabannya 1, 2, 3, alfa. Terakhir teman-teman, karakteristik yang dimiliki oleh reptil, ya mungkin kan dia terjadi transisi habitat dari akuatik ke darat. Ya. Air ke darat. Apa aja sih? Apa yang memungkinkan adanya transisi dari air ke darat? Dari amfibi atau dari kelompok ikan menuju ke kelompok reptil. Maka pertama, kulit bersisik keras. Apa sih gunanya sisik ini? Mungkin, ya. Jantungnya beruang 3. Reptil itu jantungnya beruang 4. Ya.
yang beruang 3 itu kelompoknya katak atau amfibi ya. Sistem sirkulasi ganda ini benar. Ya, mulai dari amfibi udah ganda, teman-teman. Ya, yang tunggal itu hanya ikan. Jadi dari amfibi, reptil, apis sampai dengan mamalia itu udah ganda ya. Kemudian telur beramnion. Nah, ini jawabannya. Kalau amfibi dengan ikan, jadi yang ikan dengan amfibi tadi pembahasan sebelumnya itu masih amniota, itu telur yang cocok di air ya. Sementara sisanya reptil, aves ya, dan mamalia ini udah di darat. Bertelurnya di darat. Ya, kaitan telurnya artinya. Membran nektitan ini adanya pada amfibi ya. Maka jawabannya delta. Ya, saya kira itu aja ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ujiannya dan bisa kemudian lulus di universitas atau di fakultas yang teman-teman mimpikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.